Halo. Kita showroom radio karena takutnya kalau showroom tidak radio takut nge-lag. Kita setelah boleh. Aduh, aku bingung, aku nggak punya playlist tab saat ini. Tadi aku habis dari klinik terus bertemu dokter kalau ngomong halus banget ya, hebat. Nggak open cam karena nanti nge-lag. Aku mau buka paket. Paket apa tuh? Aku beli baju, mau beli makeup. ASMR unboxing. Gak dapet tiket to shoot ya nih. Shoot aku sold out, terima kasih. Masih ada meet and greet kok. Kita masih bisa bertemu di meet and greet. Sebenarnya aku beli celana sih. Muat kali ya. Yaudah nanti kita ukur. Karena aku membeli makeup. Mudik gak? Kayaknya aku juga bingung kampung aku di mana jujur. Packing belum, packing kemana? Aduh, susah. Oh ya, kemarin aku dapat penghargaan apa namanya? Si paling cekica dari kakak staff SM. Jadi sebenarnya kalau misalnya cekica tuh kayak random gitu kan dapetnya setiap hari. Nah, yang si paling cekica itu tuh kalau misalnya dapat random itu tuh selalu bilang kayak oke, bisa kak gitu. Jadi si paling cekica. Dan yang lumayan sering cekica.
Kok ada suara tepuran ya? Rekomen lagu buat jalan mudik, carilah lagu yang tidak terlalu hype, maksudnya beatnya ya. Jadi lagu-lagu yang lumayan slow gitu, biar kalau misalnya ngantuk dan ketiduran tiba-tiba sambil mendengarkan lagu tidak akan kaget kalau misalnya lagunya, dan tidak akan kebangun gara-gara kaget dengan lagu. Kecuali kamu mengemudi ya. Kalau misalnya kamu cuma passenger atau penumpang mah oke, satu lagi paket aku adalah makeup balm remover. Kamu orang Sunda bukan? Gak tahu, aku mah orang Indonesia. Lucu. ASMR ini, ASMR unboxing paket. Dapat apa ini? Aku beli concealer, dapat hair mask, masker buat rambut. Oke. Aku beli ini juga nih, apa namanya, makeup remover balm. Kalau radio ini kan tidak tidak nge-lag. Terus kemarin aku habis beli maskara, lucu banget packagingnya. Terus aku kayak dapet gratis makeup remover yang buat eye makeup. Wah, good. Beli di mana topi bonekanya, spill dong. Oh itu, aku juga sebenarnya mau tahu itu belinya di mana. Karena waktu itu aku kan bersama teman aku, kita kayak foto booth gitu kan. Terus biasanya di foto booth disediain properti, terus aku pakai itu. Lucu ya. Aku juga penasaran itu belinya di mana. Tadi tuh kan aku sempet keluar ya sebentar, kegiatan keluar sebentar. Terus kayak aku nitipin kunci gitu buat AC aku dibersihin. Tapi aku nggak tahu udah dibersihin atau belum. Jadi aku nggak tahu, ini aku masih menunggu bapak pembersih AC atau apakah AC aku sudah bersih.
Gitu cara cheat di permainan Sweet gimana? Tanya aja lawan kamu mau keluarin apa. Sebenarnya itu bukan cheat sih, itu lebih kayak permainan otak gitu. Jadi kamu mensugesti, antara kamu harus mensugesti dia atau kamu harus meyakinkan dia. Kayak kita jokin cat and soup. Cat and soup aku sekarang, aku udah punya 23 kucing. Sekarang concealerku yang lama sudah waktunya dibuang karena sudah habis, karena aku sudah membeli concealer baru. Kemarin aku juga habis beli kotak makeup baru. Tadinya kotak makeup aku ada logo Captain Amerikanya. Sekarang polos. Waktu itu aku beli yang itu gara-gara nggak ada lagi pilihannya. Mungkin kalau ada yang Loki, aku beli yang Loki. Gita makeup paling lama berapa jam? Berapa ya? Aduh, sejujurnya aku nggak pernah ngitungin, tapi kalau biasanya makeup untuk teater show itu lumayan lama sih, karena harus sama sekalian rambut juga kan. Terus kadang-kadang di sela-sela makeup atau di sela-sela lagi rambut tuh biasanya suka ada JR, jadi kita berhenti sebentar buat JR. Kalian kedengeran gak sih lagunya? bisa makeup buat pengantin kayak gitu? Nggak tahu, nggak bisa. Kurang kenceng lagunya. Oke. Bikin tutorial makeup gitu. Sejujurnya aku makeup pun tidak pandai-pandai banget ya, jadi kayak masih agak ragu-ragu kalau misalnya bikin tutorial makeup. Lagu 90-an. Dulu aku sering dengerin Back at One on repeat. On repeat. Judul lagunya apa gitu? Kalau yang ini judulnya The Only One for Me.
Kak Gita ada kegiatan apa aja nih? Tadi aku sempat kegiatan di luar sebentar. Terus aku ke klinik. Terus sekarang udah selesai. Terus nungguin bapak yang merapihkan, yang membersihkan AC ku. Terus udah. Oh ini pas ini. Teater libur sampai habis mesko ya gitu. Enggak, teater nanti ada bulan ini ya, kalau nggak salah ada bulan ini, akhir bulan ini ada yang Shonichi kata Shonichi series. Iklan. Halo? Ini akibat YouTube tidak premium ya. Widih, makasih diskonnya. Iya, harusnya pakai Spotify. Tapi Spotify aku nggak ada di device yang ini, adanya di device yang ini. Kaget kok nggak jadi guru apa nih? Oh, JKT48 School ya. Sebelumnya aku udah pernah jadi pengawas perkenalan. Waktu itu apa sih, PPDB ya, PP apa sih waktu itu namanya, yang sebelum JKT48 School itu. Iya. PIDB, oh iya PIDB. PPDB mah buat sekolah asli ya. Sekolah asli. Apa sih PI? Ya pokoknya itulah ya, kalian tahu kan yang aku maksud. Pokoknya bahasa itu kalau misalkan orang yang kita ajak ngobrol sudah mengerti apa yang kita omongin, artinya itu udah tersampaikan. Pasti kalian ngerti. Gitu. Nonton Peaky Blinders sudah sampai mana? Season 2 yang mana ya? Aku lupa, waktu itu aku sempet berhenti gara-gara sibuk banget. Oh ya, pokoknya aku pernah di situ jadi pengawas ya. Jadi apa sih nggak tahu, jadi guru atau jadi apa nggak tahu deh.
Di sana hujan nggak? Agak mendung sih, cuman nggak hujan. Gimana rasanya jadi narator universe Cosmos Tales? Sebenarnya pas di awal aku udah dibilang kan, nanti kamu jadi kayak The Watcher. Terus kebetulan aku nonton ini kan Marvel yang What If. Kalau kalian nonton yang What If itu, terus kayak oh jadinya kayak gitu. Terus oke, aku suka gitu. Terus aku nggak tahu kalau misalnya ternyata endingnya aku yang malah justru mengacaukan semuanya di ending. Jalan ceritanya tuh aku taunya tuh udah deket-deket pas Cosmos Tales ya. Jadi aku nggak diceritain waktu itu sampai ending ceritanya gimana. Aku pun kaget. Kayak Squid Game. Oh, Squid Game kayak gitu. Aku nggak tahu. Aku tahu Squid Game, cuman aku nggak nonton. Mungkin nanti kali. Cerita si paling sekecil dong gitu. Tadi aku udah cerita tapi nggak apa-apa, kita cerita lagi. Jadi Cekica itu kan random ya setiap show-nya. Terus kebetulan kalau misalnya aku dibilang kayak gitu Cekica ya hari ini, terus kayak aku tipikal yang oke, Kak gitu. Terus itu menang juga gara-gara yang paling sering Cekica. Seperti itu. Anak-anak yang ada di foto itu adalah anak-anak yang sering Cekica. Si Nurut waktu itu ada inian apa namanya ada yang waktu Mute menang kan, anak penghargaan waktu akhir tahun ya, itu yang anak si paling nurut atau apa gitu. Terus aku pikir aku nggak bakal bisa menang nih. Ini beda, ini si paling Cekica. Sudah nggak menang award. Kaget sih. Aku tuh sebenarnya lagi nontonin yang itu kan, yang bagi-bagi award gitu kan, kayak member-member tuh pada nontonin itu kan. Terus di backstage aku juga nonton, tapi aku kayak sambil main HP gitu loh. Sambil main HP. Jadi aku nggak terlalu merhatiin. Pokoknya setiap ada yang maju kayak aku ikut seneng, terus ikut tepuk tangan gitu kan. Soalnya dapat piala terus sama dapat snack gitu. Nah, aku tuh pengen banget snacknya seperti biasa ya. Snacknya terus kayak yeay gitu. Setiap ada yang dapat penghargaan kategori terus aku tepuk tangan. Nah, terus tiba-tiba kayak yang udah mau penghujungan gitu, terus tiba-tiba nama aku dipanggil, aku lagi main HP, terus aku kayak kaget banget, hah, apakah ini nyata gitu. Ternyata aku termasuk member yang rajin gitu ya, seperti itulah intinya, rajin Cekica. Tapi aku sebenarnya juga lumayan rajin sih. Udah terus dapet nih, terus kayak yeay, terus aku salim ke kakak-kakak staff ya. Tadi ada yang bilang tapi hadiahnya bukan snack, itu kan hadiahnya yang aku pegang piala sama kayak ada tempat kecil gitu kan.
Nah tempat kecil itu isinya snacknya udah aku makan, udah habis sekarang. Ada award apa aja kayak gitu. Yang kemarin kalau nggak salah si paling pasrah, terus apa lagi ya, si paling gercep, terus apa ya, si paling cekica. Yang aku inget 3 itu, kayaknya ada lagi deh yang lain. Brahms nggak dapet award apa-apa gitu. Sumpah, tapi aku nyari Brahms kan. Waktu itu kan dipakai di properti di teater kan. Aku pikir bakal dipakai lagi. Jadi ya udah aku tinggal di teater. Terus kemarin-kemarin aku cari tuh nggak ada di tempat Brahms yang biasanya. Gak tahu Brahms di mana. Dia ada yang ikut kalian kali ya, pulang ya? Habis nonton teater. Kalau ada award rajin PM pasti kamu menang. Iya ya, harusnya ada award rajin PM juga tuh. Aku sebisa mungkin menyempatkan untuk PM. Tapi akhir-akhir ini kan lagi sibuk banget. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sering mengabari kalian ya. Masih rajin loh itu hitungannya. Yes, bisa mungkin. Gimana cara daftar langganan PM? Kayaknya ada deh di cara-caranya di web JKT48. Ada yang nanya, apa alasanmu berubah jadi rajin PM? Sebenarnya waktu itu gara-gara aku kan sebagai idol, aku kan juga punya role model kan, juga punya idol. Nah ya udah, mereka menginspirasi aku. Sebenarnya aku tuh ada kayak idol aku untuk diri aku sendiri, itu ada aku bagi-bagi jadi beberapa bagian. Kayak untuk role model yang berbeda-beda gitu loh. Sama ada yang idol emang dari awal aku mencari role model kayak oh ini nih gitu. Aku belajar banyak dari dia gitu kan. Terus ada juga idol yang jadi role model aku buat pendidikan gitu kan. Aku semangat kuliah tuh salah satunya itu karena idol itu gitu. Karena pokoknya dia tuh di band gitu kan, grup ya. Tapi dia tuh pinter banget. Jadi aku tuh kayak nggak bisa. Aku kalau mau ketemu dia aku juga harus pinter gitu kan.
Udah deh. Terus ada juga idol yang role model aku sebagai aku menjadi idol, seperti itu. Loki ya, idol role bagian apa? Loki itu bagian apa ya? Bagian apa ya? Bersenang-senang mungkin. Ada yang ngomong terima kasih idol kita akhirnya gitar aja Pak. Aku dulu juga lumayan sering loh PM. Aku minimal tuh sehari sekali, paling lama 2 hari sekali, ya kan? Dulu aku juga lumayan sering. Itu hitungannya mid lah, bukan yang jarang. Itu kan ada sering, mid, dan jarang. Itu mid lah. Kenapa sering share Zoe gitu? Sebenarnya nggak Zoe doang sih, banyak kucing-kucing yang sering aku share di PM. Karena aku tuh setiap ngeliat kucing kayak ih kucing, terus aku kayak ingin orang-orang melihat juga kucing yang aku lihat gitu. PM udah rajin sekarang gas Twitter kayak gitu. Justru karena PM itu eksklusif makanya aku rajinnya di PM. Mungkin kalau Twitter berubah menjadi eksklusif aku rajin nge-tweet. Sabar ya, iklan. Nih kita skip. Dah. Apa suka banget sama kucing? Sebenarnya nggak kucing doang sih, banyak juga yang aku suka. Aku gemes aja sama hewan-hewan dan binatang-binatang. Kalau misalnya ada binatang lain juga aku share. Waktu itu kan share apa tuh? Sapi, terus apa lagi? Ayam. Gak pernah share Jelly lagi. Ya, aku gak serumah sama Jelly soalnya. Mungkin kalau aku serumah sama Jelly ya setiap hari aku share Jelly. Tapi Jelly tuh gemes banget. Dia kayak dia berbeda kepribadian gitu loh dengan Ola. Kayak Jelly tuh diem. Jelly tuh kayak agak introvert. Sedangkan Ola ekstrovert banget. Share mas bro. Iya waktu itu aku juga pernah sering share rakun.
Oh iya, Ola waktu itu pas apa, pas Free Fire, event Free Fire kan bareng Ola sama Ashel, bareng member yang lain. Itu tuh mereka, kita kayak berbincang-bincang, enggak, sebenarnya lebih ke Ola dan Ashel yang berbincang, kita mendengarkan kayak mereka ngomongin impersonate gitu kan, impersonate member yang ada di situ tuh. Terus habis itu kayak satu-satu di impersonate sama mereka berdua. Terus pas bagian aku kan kalau misalnya kemana-mana kadang datangnya bareng sama Eli gitu kan. Terus Asyel ngomong kalau misalnya aku sama Eli baru datang itu nggak ada suaranya, tapi kalau misalnya nanti udah kayak udah sebelahan, duduk sebelahan atau apa gitu baru ngobrol gitu kan. So aku bilang ada suaranya, tapi di pintu depan banget. Aku tuh biasanya salam di pintu depan banget gitu kan, kayak ucapin salam terus udah kan masuk. Sama Ali juga begitu ternyata. Asyik bilang iya, ini dua makhluk datang tapi tuh nggak ada suaranya satupun gitu. Ada, kamunya aja nggak denger. Terus juga nggak impersonate sih, kayak ngomongin kalau misalnya lagi agak sedikit emosi gitu member tuh gimana, atau lagi kayak marahan yang bercanda gitu kan. Nah terus pas bagian aku si orang ngomong, iya aku juga pernah sama Kak Gita marah. Terus aku kayak, hah, sejak kapan kita pernah marahan? Karena aku nggak merasa kita pernah marahan kan. Terus tapi Ola bilang, tapi itu hitungannya bukan marahan sih, lebih kayak aku yang nyerah duluan. Terus dia kayak, terus Asyel juga nimpalin kan, jadi mereka tuh kayak ngobrol berdua gitu tapi di depan kita semua, jadi kayak mereka berdua buat podcast gitu ceritanya kalau kata mereka ya. Terus kalau sama Kak Gita kata Asyel, pokoknya kata Asyel sama Ola kalau sama Kak Gita tuh mereka berdua udah nyerah duluan. Jadi sebelum dilanjutkan lagi mereka udah nyerah duluan. Terus aku kayak, pantesan aku nggak pernah ngerasa marahan sama siapapun. Ternyata kalau misalnya ada debat gitu mereka menyerah. Lucu. Terus kayak pas aku tanya kan, emang kapan lah aku pernah kayak gitu, pokoknya waktu itu pernah, tapi lu udah duluan bilang udah. Terus gue udah kayak, oh iya ya, oh oke. Terus aku ngomong kan sama Mute, oh iya, tapi kita juga nggak pernah marahan. Terus kayak, kata Mute, iya kita nggak pernah marahan, cuman waktu itu pernah ada apa gitu, debat apa gitu kita berdua. Tapi ujung-ujungnya udah kayak selesai udah gitu. Kocak weh. Sama Eli nggak pernah marahan, kayaknya kita nggak pernah deh marahan. Paling kalau misalnya debat juga jarang sih. Kalau misalnya kita punya perspektif yang berbeda, ya udah kita jalanin sesuai perspektif kita masing-masing. Kayak kita tuh nggak pernah maksain untuk, misalnya aku maksain Eli untuk ngelihat perspektif aku atau Eli maksain aku untuk ngelihat dari perspektif dia. Enggak sih. Kalau misalnya kita yakinnya akan dua hal yang berbeda, ya udah kita lakukan dengan dua hal yang berbeda. Ada yang komen, aku sama temen kos suka marahan perkara kamar mandi. Nah kita tuh
misalnya nih ada barang yang emang kita pakai barengan gitu. Terus ada barang yang seharusnya awalnya dipakai barengan tapi ternyata nggak cocok, misalnya aku nggak cocok gitu, terus udah kita kayak nggak permasalahin gitu. Terus misalnya aku yang nggak cocok, ya udah aku beli baru. Atau misalnya Eli yang nggak cocok, ya udah dia beli barang itu yang cocok dengan dia. masalah masalah apa namanya, masalah kayak misalnya berangkat gitu kan. Nah kadang tuh orang-orang di teater tuh mereka suka bingung kalau misalnya aku sama Eli nggak berangkat bareng. Terus padahal kita berdua kalau nggak berangkat bareng ya udah santai aja. Itu tuh misalnya aku berangkatnya maunya naik ini dan jam segini gitu. Sedangkan Eli maunya berangkat naik kendaraan yang berbeda dan jam yang berbeda. Terus ya udah kita nggak maksain buat kayak pokoknya harus bareng berangkatnya, jadi kayak gitu. Sama Atin pernah marahan nggak kaget? Kayaknya enggak deh. Nggak tahu, aku tuh sebenarnya kadang tuh nggak pernah merasa marahan sama orang. Makanya pas waktu itu pas Ola bilang marahan terus kayak, hah, emang kita pernah marahan ya? Oh itu si Catherine kok post foto di tweet kamu. Oh ya waktu itu dia tuh mau buka Twitter kan, terus gak bisa, terus dia kasih tahu aku kayak, Kak nggak bisa nih buka Twitter, aku mau nge-tweet. Terus aku bilang ya udah tuh pakai Twitter aku aja. Terus kan tapi kan kita nggak tahu passwordnya kan, password Twitter. Nah terus habis itu akhirnya aku ngomong ya udah pakai Twitter akun aku gitu. So udah deh dia nge-tweet. Terus dia ngambek gara-gara kalian semua menuduh dia menuduh dia nge-hack Twitter aku. Dia ngambek kayak, Kak semua orang pada nggak percaya. Ya udah mau gimana lagi Tin. Kapan terakhir kali nangis gitu? Kayaknya belum lama deh. Aku tuh biasanya kalau misalnya nonton film sedih nangis, terus lihat TikTok sedih nangis gitu. Tarantulanya gimana gitu? Dia masih ada sih, masih hidup, masih berjalan-jalan. Cuman kadang dia tuh suka menolak makanannya gitu loh, jadi aku tuh bingung. Tapi dia masih kadang-kadang makan. Lebih manja Atin apa Mute kalau kamu gitu? Mereka berdua manja dengan cara yang berbeda gitu. Enggak sih sebenarnya, dulu tuh Mute kayak Catherine. Cuman dulu tuh aku selalu mengabaikan dia gitu loh. Kayak aku bukan mengabaikan, aku membiarkan dia agar dia bisa sendiri. Kalau Catherine tuh sekarang tuh kalau misalnya minta mau kemana gitu, mau jajan terus minta ditemenin,
mau ke kamar mandi minta ditemenin, mau ke depan pintu minta ditemenin gitu kan. Dulu Mute juga gitu, cuman aku tuh selalu ngomong, udah bisa pergi aja sendiri, bisa kok orang deket gitu. Aku selalu kayak gitu ke Mute. Terus sekarang akhirnya dia bisa guys kemana-mana sendiri. Dia sekarang amat sangat mandiri. Terus aku kayak wah bagus Mute, this is it, perkembangan karakter. Sebenarnya Catherine kadang juga aku gituin, cuman dengan cara yang halus. Aku bilang kayak, iya duluan aja ke sana, nanti aku ke sana gitu. Terus aku kesananya pas udah kayak agak telat gitu. Waktu itu kan pernah Catherine dia mau minta temenin aku makan kan. Terus kayak, ayo udah duluan aja, aku nih tinggal rambut sebentar lagi gitu kan. Terus kayak dia makan udah sampai setengah, udah sampai mau habis gitu kan. Terus aku baru dateng, terus kayak, aku dateng kan temenin kamu. Terus kayak, makannya udah mau habis. Tapi Mute kadang-kadang pun dia masih misalnya lagi mau ada apa gitu, terus dia tidak pede duduk sendiri gitu. Terus kayak aku ngomong ya udah duduk sama aku aja gitu. Terus dia nanti duduk sama aku. Terus misalnya mau masuk ke tempat mana gitu, terus kayak kan nanti bareng ya masuknya masih. Masih main Cats and Soup gitu masih. Kak Gita lagi nonton apa nih? Aku kemarin habis nonton apa ya judulnya, National Treasure ya? Iya gak sih? Lupa judulnya apa. Nonton yang pertama sama kedua. Gitu suka nonton film horor nggak? Kurang suka. Tapi kemarin aku habis nonton yang main game horor. Jadi ceritanya ada idol gitu kan, terus main game horor gitu, seru banget. Terus suka seru. Tapi emang sih kalau main game horor bareng teman-teman tuh seru banget. Waktu pas Valkyrie juga kan pernah ya main game horor bareng-bareng, seru banget. Itu drakor gitu, National Treasure. Enggak, film. Coba ya cari. Siapa ya yang main? Pak. National Treasure yang 2004 ya? Enggak salah ya. 2004 2007. Ya enggak sih? Ya kan deh.
Ya, National Treasure. Iya, Nicolas Cage. Tapi aku suka sama karakternya Riley ya, namanya Riley Poole. Dia kayak bocil banget, gemes. Kita ganti lagu. FFML season 8 ada JKT48 lagi nggak gitu, kurang tahu saya, tapi semoga ada lagi ya. Guardian Galaxy Vol 3 nonton nggak gitu? Emang udah keluar? Sumpah demi apa sih aku nggak tahu, mau nonton. Bias di Enhypen siapa? Coba tebak siapa? Coba tebak. Waktu itu waktu pas tahun baru yang tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Waktu itu pokoknya aku nginep kan di Bandung di tempat Eli. Itu kayak kita setiap hari tontonannya Enhypen. Ada kali kita dengerin MV yang mana tuh? Bener-bener berkali-kali. Zaman-zamannya 10 month. Terus apa ya? Apa sih lagu debut mereka tuh? Let Me In. Oh ya, Let Me In itu real. Setiap hari di style di rumahnya Eli. Ngikutin semua Marvel nggak? Marvel lumayan banyak sih, cuman kalau semuanya kayaknya nggak bisa dibilang semuanya sih. Aku sekarang sebenarnya akhir-akhir ini mendengarkan lagunya satu doang, tapi itu bisa aku putar selama 2 jam. Ya aku lagi mendengarkan ini. Gitu bahas zodiak. Sebenarnya aku nggak terlalu ngerti sih zodiak kayak gitu. Aku cuma ngertinya zodiak punya aku sendiri. Ini aku lagi dengerin nih. Gak bosan kah satu lagu doang? Enggak, justru itu membuat aku fokus. Karena aku biasanya dengerin lagu sambil melakukan hal lain kan. Biasanya sambil belajar atau melakukan hal lain. Jadi kalau misalnya aku lagunya beda-beda terus, aku pasti pengen kayak switch ganti-ganti lagu gitu kan. Misalnya lagu yang apa gitu ke play, terus aku kayak nggak pengen lagu yang ini. Terus jadinya waktunya keambil buat aku milih lagu, aku ganti lagu. Kalau misalnya aku dengerin satu lagu doang kayak
merasa lebih fokus aja. Cerita yang kamu bilang cocok sama Scorpio, aku bukan cocok sama Scorpio. Moon sign aku Scorpio. Jadi kalau misalnya zodiak tuh ada yang sun sama moon. Nah, rata-rata kita tuh pakainya yang sun. Yang sun itu aku itu Cancer. Nah, kalau yang moon itu maksudnya tadi kamu bilang cocok dengan kepribadian aku atau cocok dengan orang yang juga Scorpio? Mungkin kalau cocok dengan kepribadian aku, iya, kamu benar. Kalau cocok sama orang yang Scorpio, aku nggak tahu. Aku nggak tahu, soalnya aku biasanya kalau misalnya ada orang zodiak kayak apa gitu, aku nggak terlalu merhatiin. Nah, kalau aku tuh moonnya Scorpio. Jadi kadang nggak tahu ya, aku merasa aku lebih cocok sebagai moon sign. Seperti itu. Zodiak aja sekarang berubah-ubah gitu. Iya. Kan cuma buat seru-seruan doang zodiak. Nggak tahu ya, aku sih nganggepnya untuk seru-seruan sih. Lagu apa tuh Gits? Ini Severally by RT Island. Gila, ini instrumennya bagus ya, bagus banget. Build apa ya nih, dengerin sekali lagi. Wah, gedean. Bagus banget. Bagus. Ngerti build up musik juga. Kalau untuk yang dasar-dasar, sebisa mungkin saya harus mengerti ya, karena kebetulan saya berada di sejalur dengan bidang ini ya. Sebisa mungkin sekuat tenaga, berusaha mungkin harus mengerti sih. Ini aku bisa dengerin lagu ini kayak 2-3 jam. Karena sebenarnya aku tuh sebenarnya aku penikmat musik sih, daripada kan ada ya orang tipe yang pendengar sama yang mau melantunkan gitu. Kayak dia lebih suka melantunkan musik daripada cuman dengerin. Kalau aku tuh tipe yang suka dengerin, jadi aku bisa kayak sekalian belajar juga. Aku suka banget. Aku tuh di belakang kadang sebelum di backstage, sebelum lagu, kan dulu waktu bawain Session Girls, aku kadang dapet unit Kinjirareta kan, itu aku dengerin Blue Rose di belakang. Itu tuh bener-bener kayak wah,
gila sih, ini lagu keren banget. Itu wah, instrumentalnya aku sama kayak wah. Tapi kenapa kalau misalnya kadang tuh orang denger lagu kan cuman lihat liriknya doang kan, kayak jarang menotis instrumentalnya itu tuh keren banget sumpah. Dulu waktu aku inget banget dulu waktu pas akademi waktu masih akademi JKT48, akademi kelas A apa B, A, waktu itu udah ada Zenza kalau nggak salah, Zenza. Terus waktu itu ada MC-nya sedikit gitu kan, ditanya lagu unit song favorit atau lagu JKT48 favorit gitu. So aku jawabnya Blue Rose. Itu lagunya keren banget. Kayak ada bagian interlude-nya kalau nggak salah deh, Blue Rose. Itu bener-bener, kalau interlude kan nggak ada bagian singnya kan, itu bagus sih. Suka lagu yang banyak string gitar ya, gitarnya ya lumayan. Sebenarnya aku sampai sekarang aku nggak tahu sih lagu yang aku suka apa. Kayak udah, kalau misalnya aku suka lagu itu berarti aku suka lagu itu gitu. Kayak misalnya tadi kan lagu yang awal lumayan kontras kan sama lagu yang ini, jadi aku nggak tahu sih. Lagu JKT sebenarnya banyak yang instrumentalnya bagus. Waktu itu aku dengerin lagu apa gitu, lagu JKT. Jadi kalau misalnya lagi nunggu di backstage gitu kan, ada member yang kalau misalnya deg-degan tuh dia nggak bisa diem, kayak ada harus ngomong, harus meluapkan perasaannya atau apa gitu. Nah aku tuh biasanya tipe yang diem, jadi tanpa sadar aku dengerin lagu yang lagi di performin sama yang di stage. Nah biasanya aku tuh diem kan di backstage gitu, diem duduk gitu, sampai sadar aku denger gitu. Dan itu tuh banyak emang lagu-lagu yang instrumennya tuh bener-bener bagus banget. Aku lupa waktu itu apa ya, bagus banget sampai aku kayak hah, ini lagu JKT bagus banget. Aku lagi dengerin apa lagi ya, kita balik aja deh ke yang tadi. Mana tuh? Judulnya apa gitu, judul lagu yang ini atau judul lagu yang waktu itu aku denger? Kalau judul lagu yang waktu itu aku denger aku lupa apa ya waktu itu. Bentar ya, aku coba ingat-ingat. Sumpah nggak inget banget. Cuma aku inget di mana momen aku denger itu, terus aku kayak bener-bener merasa sangat amat wah. Cuma aku lupa lagunya apa. Karena waktu itu aku nggak denger lirik ya, aku denger cuman instrumennya doang. Aku fokus ke instrumennya, jadi aku nggak tahu temen aku lagi nyanyi apa.
Aku nggak tahu lirik yang keluar dari mulut dia tuh apa. Apa ya? Nggak tahu guys. Lupa. Tapi banyak kok lagu JKT yang emang bagus. Pokoknya satu yang instrumennya bagus tuh Blue Rose. Tipe-tipe bagus yang aku ngomongin tuh yang keren ya maksudnya. Ini yang masuk keren. Banyak lagu JKT48 tuh aku bagi-bagi berdasarkan kesukaan aku tuh tipe-tipenya yang apa. Kalau misalnya aku suka untuk denger casually itu ya seperti yang sudah saya bilang ya, Cinta Pertama di Jam 7:12 sama Kembang Api Milikku, itu aku suka kalau dengerin itu casually. Ada beberapa lagu yang aku suka karena lagu itu keren, instrumennya keren, dan kalau misalnya dengerin lagu itu rasanya pengen tepuk tangan gitu. Finland Miracle, ada yang komen Finland Miracle, ya kali ya, aku lupa banget weh. Finland Miracle, oh ada sih bagian interlude-nya juga tuh, itu juga lumayan sih. Tapi Finland Miracle aku juga suka kok liriknya, itu liriknya gemes banget sumpah. Kayaknya kalau misalnya aku punya crush dan Finland Miracle itu benar-benar ada, aku rasanya kayak pengen banget ke Finland. Humming aja gitu, nggak tahu, aku lupa nadanya juga kayak gimana, aku lupa. Interlude artinya apa bang? Ya ampun, nih ya aku carikan di Google dengan bahasa Indonesia. Nih aku bacain ya. Interlude merupakan sisipan musik. Interlude ini adalah bagian yang menyambungkan antara bait dengan refren. Pada umumnya tidak terdapat syair dalam interlude ini, karena interlude hanya terdiri dari beberapa bar atau pola akor. Udah ya, tolong jika Anda punya Google dipergunakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Seventeen to You suka denger nggak? Suka. Tapi akhir-akhir ini yang sering aku dengerin Imperfect Love. Imperfect Love liriknya bagus. Ini juga lagu-lagu on repeat aku biasa kalau misalnya kalian sering ke showroom aku pasti sering kan dengerin lagu ini. Ini judulnya apa kaget? Ini judulnya Face to Face. Tapi aku dengerinnya yang versi covernya Youngjae.
Cashy enak kayak gitu. Ada satu lagu Cashy yang masuk ke playlist aku, cuman aku lupa judulnya apa. Share playlist dong. Aku tuh sebenarnya nggak punya playlist tertentu gitu loh, jadi playlist aku ngacak aja. Kadang bisa kayak kalau misalnya aku mau dengerin lagu ini itu bisa di saat itu juga aku bikin playlist. Kalau enggak aku cari aja playlist orang. Kadang kan di Spotify udah ada kayak playlist yang orang-orang bikin gitu kan. Ya udah aku dengerin aja di situ. Rajin. Biasanya sih aku kalau misalnya karena aku dengerin lagunya on repeat satu lagu, itu bener-bener kadang aku loop, bikin playlist di saat itu juga itu bukan hal yang sulit karena biasanya aku cuma memasukkan 3-5 lagu. B2B Missing You gitu. Aku biasanya kalau B2B aku dengarnya Remember Me deh. Bukan Remember Me, Remember That. Kalau di jalan dengerinnya on repeat juga. Kadang iya. Biasanya kan akhir-akhir ini JKT48 suka event keluar kota kan. Nah, kadang kalau di jalan kan sebisa mungkin aku manfaatin waktu untuk istirahat karena biasanya nyampe hari itu juga perform gitu kan. Jadi di pesawat biasanya aku kayak ada satu lagu yang aku loop, sudah aku tidur. Karena kadang kalau misalnya aku nggak loop satu lagu itu doang, aku bisa tiba-tiba kebangun gara-gara kaget karena satu lagu. Walaupun biasanya aku udah bikin playlist kayak lagu yang ritmenya slow gitu kan. Bukan kekaget sih, lebih ke kayak kebangun terus tiba-tiba pengen dengerin lagu itu, terus jadinya nggak bisa tidur lagi. Kaget main instrumen mau main apa? Kalau misalnya main instrumen ya berarti mau main apa? Tentu saja bass. Akhir-akhir ini aku sedang beberapa tahun belakangan ini aku sedang sangat amat memikirkan kalau misalnya bass itu amat sangat keren. Dengerin musik terus bass line-nya Candu Gits. Terus Candu Gits, oh ya. Ya karena akhir-akhir ini aku bukan akhir-akhir ini sih, kayak beberapa tahun belakangan ini aku sudah mulai bisa bisa fokus dengerin kalau misalnya emang itu ada instrumen bass di lagu itu beberapa tahun belakangan ini.
Suka karakter warm, bright, apa middle gitu. Oh, suka karakter suara. Sebenarnya aku tipe kayaknya sukanya aku dengerinnya yang warm sih. Tapi tanpa sadar biasanya aku dengerin yang bright. Kadang tuh kalau dengerin yang bright bisa kayak terwah-wah sendiri, kayak wah bisa ya orang suaranya kayak gini. Oke. Karena sudah jam segini, aku akan mengakhiri showroom ini. Bassnya Ferdinand Miracle enak gitu. Kayaknya waktu itu yang aku dengerin beneran Ferdinand Miracle deh. Coba ya kita cari Ferdinand Miracle. Aku lupa banget jujur. Cuman kayaknya waktu itu aku denger emang Finland bagus instrumennya. Ini bagian interlude-nya yang mana ya? Pokoknya interlude-nya deh kalau nggak salah. Gak ada yang audionya aja. Bukan. Oh ini nih. Iya weh, lihat denger. Suaranya ketutupan suara lain. Iya nih, ini bukan suara yang audio HD-nya, jadinya kayak ada suara kayak belum dibersihin gitu loh suaranya. Apa sih namanya? Belum di... Ya itulah, udah lupa. Oke deh. Pokoknya itu keren. Itu keren. Tadi mirip sama yang tadi aku tunjukin. Build up-nya mirip. Bagus. Nggak mirip sih, cuman tipe sejenis build up yang keren gitu. Oh ya, noise ya, benar-benar noise-nya belum di pokoknya ini bukan clean version soalnya nggak tahu ada di mana clean versionnya. Oke deh, kalau begitu kita akan membacakan podium. Mana nih? Oke, di nomor 1 ada Kak Syifa, terima kasih. Terus ada Kak Cynthia, terima kasih. Kak Abi, terima kasih. Ada Kak Beken, terima kasih. Kak Puja, Kak Kyuris, ada Kak Viana, Kak Iqbal, Kak Friski, Kak Dimsal, Kak Han, Kak Dani, Kak X, Kak S, Kak An, Kak Fikar, Kak Novanta, Kak Forget, Kak Tergantung, Kak Endai, Kak Dandi. Oke, terima kasih banyak semuanya. See you next showroom. Nanti kalau misalnya mau ada yang tanya-tanya tentang musik lagi juga, tidak dipersilahkan, tidak apa-apa. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi secepatnya di showroom. Jangan lupa meet and greet dengan aku tanggal 7. Masih available 3 sesi ya. See you next time. See you di meet and greet, see you di to shoot. Terima kasih banyak. Thank you juga gift-giftnya. Dadah semuanya.
Bye. Bye 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 bye. Bye.